Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Amalia dengan NIM 2005 1214003 dari kelas SI 2020A. Di sini saya akan melakukan simulasi subnetting dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu membuat skema jaringan yang terdiri dari 6 PC, 2 switch, dan 1 router. Ini PC-nya saya ganti jadi PC 1. Itu switch-nya menggunakan PT switch-nya. Routernya juga sama, menggunakan PT router. Itu kita akan menyambungkan masing-masing PC ke switch dan masing-masing switch ke router. Menggunakan kabel yang otomatis ini. Nah, ini kita akan cek. Di sebelah kiri ini adalah VA0 atau fast Ethernet 0. Dan yang kanan VA1, fast Ethernet 1. Ini kabelnya masih merah karena di sininya ini port statusnya itu masih mati atau off. Jadi kita akan menghidupkannya terlebih dahulu. Ethernet 0-nya dihidupkan, fast Ethernet 1-nya juga dihidupkan. Ini akan menjadi hijau. Sambil menunggu kabelnya warna hijau, kita akan mengisi alamat IP dari masing-masing PC dan subnetting masknya juga. Di sini ada ketentuan PC1, PC2, dan PC4 menggunakan gateway, sedangkan PC3, PC5, dan PC6 tanpa menggunakan gateway. PC1 menggunakan gateway. Kita akan menuliskan IP address-nya terlebih dahulu. 192.168.1.1. Subnet masknya, karena di sini kita menggunakan /26, jadi subnet masknya pakai yang 192. Default gateway-nya ini ya, pakai 192, 168, 110. Nah, 10 ini gateway yang menghadap ke switch yang pertama. Switch yang pertama itu lab 1. Jadi lab 1 itu ada di antara 0 sampai 63. Karena 10 berada di lab 1, jadi kita menggunakan ini ya, 10. Itu PC2 juga. IP address-nya 192.168.1.2. Subnet masknya sama dengan 192. Default gateway-nya sama seperti PC1 ya, karena PC2 ini masuk di lab 1. 192.168.1.10. Lalu PC3 ini tanpa gateway. Jadi default gateway-nya itu tidak usah diisi. Alamat IP-nya 192.168.1.3. Subnet masknya sama 192. PC4
menggunakan gateway. Jadi gateway-nya diisi. Di PC4 ini kita menggunakan alamat IP 192.168.1.65. Kenapa 65? Karena jaringan yang sebelah kanan ini termasuk di lab 2. Lab 2 itu ada di antara 64 sampai 127. Jadi startnya itu ada di 65. Subnet masknya sama 192. Default gateway-nya 192.168.1.100. Kenapa 100? Karena 100 ini berada di lab 2, yaitu di antara 64 sampai 60, di antara 64 sampai 127. Di PC5 tidak menggunakan gateway, jadi tidak usah diisi. Alamat IP-nya 192.168.1.66. Subnet masknya juga sama 255, 255, 255, 192. Tidak usah menggunakan gateway. PC6 juga tidak menggunakan gateway, jadi tidak usah diisi. Alamat IP-nya 192.168.67. Subnet masknya sama 192. Gateway tidak usah diisi. Baik, nah ini kabel yang menghubungkan switch ke router sudah berwarna hijau. Jadi kita menuliskan alamat IP-nya di VAN0. IP address-nya yang sebelah kiri kan VAN0 ya. Ini. Di sini itu VAN0 ini. Jadi kita menuliskan IP address-nya 192.168.1.10. Kenapa 10? Karena 10 gateway router yang menghadap ke switch yang pertama atau lab 1. Subnet masknya sama 192 juga. Dan yang di fast ethernet 1 ini kan ada di sebelah kanannya. Ya. IP address-nya 192.168.1.100. Nah, 100 ini kan gateway di router yang menghadap ke switch yang kedua atau lab 2. Subnet masknya sama. Dan jika sudah mengisi IP konfigurasinya semua dan subnet masknya dan juga gateway-nya, kita akan pindah ke mode simulasi. Setelah itu edit filter. Edit filter ini akan tercentang semua. Agar kita tidak menghilangkan centangnya satu-satu, kita akan klik show all atau none ini. Edit filter, lalu pilih yang IP versi 4 yang ICMP. Nah, jika sudah, kita akan mengirimkan setelah setting IP selesai, pindahkan ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Kirimkan pakai simpel PDU dari PC1 ke PC3. Dari PC1 ke PC3. Lalu kita akan melakukan simulasinya. Kita jalankan PC1 ke switch, switch ke PC3. PC3 ke switch lagi dan switch ke PC1. Nah, ini pesan berhasil ya, successful. Setelah itu PC1 ke PC4. Kita hilangkan skenario-nya terlebih dahulu. Dari PC1 ke PC4. Nah, ini PC1 dan PC4 ada gateway-nya ya, jadi bisa mengirimkan dan membalas. Kita jalankan PC1 ke switch dan switch ke router. Nah, ini akan muncul tanda silang. Jadi kita reset simulasinya terlebih dahulu karena ARP tidak ditemukan. Setelah di reset, jalankan kembali PC1 ke switch, switch ke router, router ke switch yang kedua,
dan switch akan menemukan ke PC 4. Nah, PC 4 ini ada gateway-nya, jadi PC 4 bisa mengembalikan ke PC 1. Sudah ada tanda centang berarti sudah berhasil. Setelah itu PC 2 ke PC 5. Hapus skenario-nya. PC 2 ke PC 5. Dari PC 2 ke PC 5. Nah, kita coba jalankan. Nanti di router pesan akan ada tanda silangnya ya. Jadi kita reset, kita jalankan kembali. Nah, router akan mengirimkan ke switch. Switch akan mengirimkan ke PC 5. Nah, kenapa ini tanda silang? Karena PC 5 ini tidak ada gateway-nya. Jadi tidak bisa menerima pesan dari PC 2. Dan PC 5 ini tidak bisa mengembalikan pesan ke PC 2 lagi karena tidak ada gateway. Nah, sudah, kita akan lakukan PC 3 ke PC 6. Kita hapus skenario-nya, kan PC 3 ke PC 6. Nah, PC 3 dan PC 6 ini sama-sama tidak memiliki gateway, jadi tidak bisa mengirimkan atau menerima pesan. Kita coba jalankan. Nah, di PC 3 ini akan muncul tanda silang karena di ini di PC 3 tidak menggunakan gateway, jadi tidak bisa mengirimkan ke router. Jika sudah, kita akan kembali ke mode real time dan melakukan tracing ya, mengecek tracing. Kita hapus skenario-nya terlebih dahulu, akan ke mode real time. Nah, jika sudah, ini kita akan cek command prompt dari PC 1 ke PC 3. Kita ketikkan tracer alamat dari PC 3 192.168.3. Ini akan muncul tracingnya. Setelah itu PC 1 ke PC 4. Jadi tracer dari alamat dari PC 4 168 terus titik 65. Ini akan muncul tracernya. Ada dua, karena menerima dan mengembalikan pesan. Setelah itu PC 2 ke PC 5. Cek tracer alamat dari PC 5 192.168.1.66. Nah, ini tidak ada ya. Oh, mohon maaf, ada. Ini yang kedua, tidak ada karena PC 5 tidak mengembalikan ke PC 2. Jadi tracingnya hanya ada satu. Setelah itu PC 3 ke PC 6. PC 3 ke PC 6. Tracer alamat dari PC 6 192.168.1.67. Nah, ini akan melakukan ini request timeout. Nah, ini di PC
3 ke TC6 akan melakukan request timeout terus sampai loop ke 30. Jadi tidak ada tracing yang berhasil. Di PC2 juga tadi, nah ini akan melakukan request timeout sampai loop ke 30 dan ini ada hanya satu tracing saja. Sekian dari video simulasi yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!